Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadihi bil ulumil haqiqiyah adz-dzauqiyah asyuhudiyah. Wa sallallahu ala man huwa hadin wa mursidan ila anwa'i hadhil ma'arib al-ilahiyah wal haqaiq ar-rabbaniyah wat takalif asy-syar'iyyah ad-diniyah al-latifiyah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi alladzina hum khulasatud dzurriyyah al-murtadawiyah. Kawan-kawan yang baik, saudara-saudara yang budiman, saya suka memperhatikan dua kelompok mahasiswa. Pertama, kelompok yang suka membaca, yang kedua kelompok yang tidak suka membaca. Nah, ketika mereka harus mempresentasikan skripsi mereka atau proposal skripsi mereka, saya terkejut. Di mana orang-orang yang suka membaca itu saya perhatikan seperti kurang kreatif. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijelaskan dalam buku-buku mereka. Sementara kelompok mahasiswa yang kurang membaca, karena mereka tidak punya bahan, tidak punya data, mereka berusaha menggali, menjawab dengan merujuk ke berbagai hal yang mungkin bersifat imajiner. Ala kulli hal, saya melihat kelemahan mahasiswa yang suka membaca di sini. Mungkin peristiwa ini hanya kasus tertentu. Saya tidak bisa menggeneralisir. Dari situ saya mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwa membaca saja tidak cukup. Bukan seberapa banyak kita membaca, tapi bagaimana kita membaca. Nah, kalau mahasiswa kita membaca itu tanpa berpikir, itu mereka seperti makan tidak dengan mengunyahnya. Jadi artinya mereka tetap saja menurut saya tidak berpikir kritis, tidak bersikap kritis atas bacaannya. Jadi tidak ada pengembangan-pengembangan yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa mandiri, independen, percaya diri dengan pikirannya, dengan analisanya. Karena mereka selalu bergantung, bersandar pada buku-buku. Membaca tanpa berpikir itu bisa jadi diklasifikasikan dalam beberapa hal. Pertama, mereka tidak berusaha memahami asal-usul dari tema buku itu atau jurnal itu. Mereka tidak berusaha melacak asal-usul konsep dalam bacaan yang mereka baca. Kalau dalam istilah Sunda, mereka apal cangkem. Yang kedua, mereka tidak berusaha menggali, mencari argumentasi si pengarang. Jadi, di take for granted. Mereka percaya begitu saja, iman begitu saja, mengimani apa yang dikatakan oleh si pengarang. Nah, inilah yang membuat mahasiswa seperti itu tidak memiliki kontribusi dari dirinya sendiri. Tidak kreatif, tidak inovatif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar buku itu. Kemudian si mahasiswa yang suka membaca juga tidak mengembangkan interdisiplin studies. Jadi genre buku yang dia baca itu dia terima begitu saja tanpa berusaha mengaitkan, merelasikan dengan disiplin keilmuan yang lain. Jadi artinya dia hanya stuck dengan buku itu. Kemudian juga dia tidak berusaha mengecek, menilai apakah si pengarang itu bias
apakah si pengarang itu hanya terpaku pada paradigmanya yang sempit, pada paradigmanya yang klasik saja. Misalnya meskipun buku itu ditulis tentang filsafat, tapi ternyata si pengarang bersifat teologis. Nah, si pembaca yang tidak kritis itu tidak menyadari hal ini. Nama besar pengarang membuat dia tersihir. Karena pengarangnya nama besar, ulama besar, filsuf besar, bergelar doktor, profesor, itu telah menyihir daya kritisnya, melumpuhkan daya kritisnya. Kemudian juga si pembaca yang tidak berpikir, tidak berhasil mengembangkan bacaannya, mengkontekstualisasikannya, merelevankan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi dia hanya punya data yang datar saja, bersifat normatif. Nah, jadi di sini alangkah baiknya kalau yang suka membaca mulai sekarang berusaha berpikir kritis. Dari memilih buku itu sendiri, tidak boleh sembarangan memilih sumber referensi, harus yang fresh, yang masih baru, dari pengarang yang terpercaya, dari pengarang yang memang berdedikasi dengan keilmiahannya. Kemudian juga lihat argumentasinya, lihat konklusinya, perhatikan premis-premisnya, premis minor, premis mayor, dan konklusinya. Dia harus teliti, detail, cermat. Jangan-jangan pengarang ternyata bersifat apologatif, bersifat falasi, dan bersifat manipulasi. Kehati-hatian dipertaruhkan untuk Anda dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.